Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang semuanya. Ketemu lagi sama kita bertiga ya. Ada gua Nizar. Gua paling ganteng Ricky. Dan gue yang paling glowing di antara mereka semua, Christine. Terserah lu berdua deh ya. Gue yang normal-normal aja. Tapi apa sih, senang banget kita ketemu lagi di Podcast Gamelan. Stop. Oh iya. Nggak bisa. Udah. Oke, tapi Banget deh kita. tau nggak sih, Tin, Gimana? sama Ricky, Apa? sebenarnya kalau misalkan ini ya, Gimana? kita siaran live ini, yang paling gue kangenin tuh adalah Apa? ya bagian opening kita tadi gitu. Openingnya ya. Biar Gilanya nari-nari gitu keluar kan. gitu ya. Gemulanya keluar ya. Asli kelihatan gitu kan. Oke. Dancer internasional. Tapi ngomong-ngomong, lu kemarin kemana aja sih? Kita rekamannya dari Zoom doang kan Iya ya? bener, Betul. kayak hal ini tuh harus disyukurin banget gitu nggak sih? Iya. Ya kan, karena sekarang PPKM di Jakarta pun udah turun ke level 1. Sebelumnya level 4 ya? Iya, udah Iya. bisa pergi nge-mall sekarang kan. Udah Betul. buka 100%. Makan di restoran lebih lama. Tapi jangan lupa sekarang 70% harus WFO. Semangat bekerja Iya. ya. Dan Demi tetap harus cuan-cuan. jaga Iya. Kesehatan. Protokol kesehatan. kesehatan. Ya. Oh ya, 50% kesehatan. Ah ya. Bener. Social distancing tetap perlu meskipun kita semuanya hampir udah seluruhnya vaksin ya. Iya, betul. Tapi tau gak sih, Tin? Gimana? Hal yang paling gue benci ya, semenjak 2 tahun ini kita diterjang oleh COVID dan juga PPKM kemarin waktu itu lagi Oke. tinggi-tingginya kan mobilitas Sekitar 2 kita. tahun lebih ya. Mobilitas kita kan dibatasin tuh ya. Yang paling gue benci tuh adalah di saat kita harus keluar rumah, gue tuh harus kemana-mana bawa hand sanitizer lah. Ini pakai Mobilitas, masker gitu Masker, kan. iya. Terus jaga jarak nih kayak kita gitu. Kalau dulu mah gue tabok-tabokan sama Dempet-dempetan iya, gitu ya. sama Christine kan sering tuh jambak-jambakan ya zaman. Kalau sekarang Betul. virus. Tapi gue juga ngerasain tuh Zar. Kalau gue naik kereta ya misalnya ya, sebelum adanya pandemi itu biasanya muka di mana kaki di mana, saking penuhnya. Nah, sekarang ada pandemi gue lebih bersyukur sih ada jaraknya gitu ya. Iya, Jadi iya. nggak terlalu sesak gitu. Oh, itu hal yang lu syukurin Ini yang suka syukurin ya sebagai anak kereta gitu kan. Nah, kalau gue yang gue benci lagi tuh Gimana? kalau misalkan dulu kan tiap Banyak banget dia bencinya. Iya ya. Heran gue. Iya. kalau misalkan dulu kan gue setiap minggu hampir selalu pergi ke UK. Oh. Oke. Iya. Oke. Gitu kan. Gue harus dicolok-colok hidungnya itu, entah itu Oke. PCR lah, antigen tuh ngeselin banget tuh nggak sih? Fix hidung lu mancung Zar. Mau lihat? Dicucuk. Wah. Iya, tapi ada hal yang harus disyukurin juga. Apa? Apa tuh? Apa? Gue nanya Nanya ke kita. Oh iya. Kira lu masih mau sharing gitu. apa? Kalau dari gue sendiri aktivitas selama COVID kemarin memang agak sedikit terhambat ya untuk ketemu sama orang banyak. Apalagi kan gue tipe kalau orang yang ekstrovert gitu loh. Wow, Kalau gue nggak extrovert. ketemu sama orang satu hari tuh gue mati gitu. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Tapi syukurnya kita bisa bertemu meskipun dari online, Zoom Oke, biasanya kita gunain gitu. Banyak deh hal-hal yang lain gitu. Tetap beraktivitas sih gitu. Meskipun secara fisiknya kurang gerak mungkin Iya kali ya. Karena sebagian besar rebahan ya kayaknya ya. Kenapa pada ngeliat ke gue? Ngomongin Enggak rebahan kok tenang, gue juga rebahan kok Zar. Enggak usah takut. mentang-mentang tembakan gue nempel gitu kan. Tapi ya yang pasti di zaman Gimana? PPKM kayak gini nih, hal yang paling kita syukurin ya, walaupun PPKM, walaupun ada pembatasan mobilitas aktivitas kita, semua kegiatan kita tuh masih bisa terlaksana walau dari rumah. Setuju banget Zar, karena dengan adanya tadi yang lu bilang digitalisasi, semua pekerjaan tuh sebenarnya selesai aja tuh gitu kan, Iya. walaupun di rumah gitu kan, output kerjaan juga lancar gitu ya. Terus ngapa-ngapain juga sekarang dipermudah dengan Iya, banyaknya benar. layanan yang sekarang udah hampir semuanya digital gitu kan. Betul. Karena mau nggak mau kita harus cepat gerakannya kan, Iya. beradaptasi dengan keadaan. Jangan sampai ditikung, Bun. Yes. Menurut gue banyak banget sektor yang terpengaruh dari pandemik ini gitu loh. Ada yang berkembang semakin maju, ada juga yang turun gitu loh. Iya, Salah iya. satunya sektor pariwisata yang terkena banget dampaknya, dan maskapai. Karena kalau maskapai kan sekarang
orang kalau mau pergi ya dicocol dulu hidungnya kayak hidung Nizar gitu kan Iya. tadi. Mau dibuka. Tapi kalau ngomongin sektor-sektor yang maju, Iya. tadi kan Kristen sektor-sektor yang Iya, terkena yang dampak berdampak. Yap. Kalau yang maju sektor-sektor prioritas pun karena adanya teknologi zaman sekarang nih ya, Pasti. itu mereka entah kenapa kayak ada aja inovasinya ya nggak sih? Perlu inovasi. Selalu mencari jalan keluar supaya masyarakat bisa terus Menikmati akses ya, dan juga menikmati menikmati layanannya. layanan mereka. Betul. Contohnya kayak di bidang pendidikan, sektor pendidikan itu kan sekarang ada edutech ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar, mau bimbel itu ada bimbel online. Oke. Kalau sakit kan ada health tech ya. Health-tech Iya. atau lebih dikenal mungkin telemedicine Nah, ya. benar. Kita tinggal chat dokter aja, "Dok, gua mau minta obat ini." Iya. Langsung Minta langsung. antibiotik dok, Iya, tiba-tiba bener. paket. Online Obat. juga bisa. Ya. Bener. Tapi selain yang dua tadi nih ekonomi sih yang paling Betul. Iya. sangat di-push untuk berubah gitu loh, Iya. menjadi Betul, lebih betul. maju. Sektor ekonomi yang paling berpengaruh contohnya industri jasa keuangan kali ya Mas ya. Betul banget yang kalau gue sih ngerasain sendiri ya, kayak beberapa waktu terakhir nih gue coba untuk buka rekening yang biasanya mungkin kita harus datang ke cabang ya, Oke. di sini juga Nizar. Ternyata dengan perkembangan teknologi kita dibantu dengan berbagai perkembangan fitur perbankan tentunya ya khususnya ya. Jadi kita tinggal tap aplikasi terus melalui upload aplikasi identitas itu udah dengan mudahnya terverifikasi dengan cepat gitu. Langsung Verifikasi. ditelepon. Langsung jadi Customer rekeningnya. service-nya ajak video call. Iya, malah video call sama CS loh. Iya. Keren kan? Halo. Jadi semakin kompetitif. Akun IG-mu apa? Foto KTP. Berarti bisa kita lihat ya sekarang kita lebih didorong untuk semakin layanannya semakin cepat, Iya. mudah, dan produk-produk juga semakin kompetitif gitu loh. Iya. Benar. Yang Dan untung semua pasti masyarakat lagi. saling bersaing ya. Banyak layanan. dan dari banyak sektor-sektor itu salah satunya juga yang berkembang adalah dari sektor ekonomi kan. Ekonomi. Tadi salah satunya Banget. adalah adanya layanan ataupun perkembangan fitur-fitur di industri Ya, keuangan. ada bank dan non bank Ya, yang kayak seperti gitu. contohnya juga yang kita lihat sekarang udah ada yang namanya fintech ya nggak sih? Fintech untuk Betul, layanan non fintech, bank. financial Iya kan? technology. Terus ada insurtech gitu Insurtech. kan, Betul. ada securities crowdfunding Asuransi. kalau misalkan Pegadaian. aku pernah baca tuh securities crowdfunding itu terobosan baru sih di Yes. sektor jasa keuangan selain bank digital ya, yang dimana para pelaku UMKM yang sekarang tuh terdampak ekonominya gara-gara pandemi gini Justru dengan adanya security crowdfunding itu dapat pendanaan ya dari Iya, masyarakat UMKM. dengan mudah ya di satu platform gitu ya, kita Zal ya. baca di ini tuh di sosmednya salah satu lembaga yang ngatur juga si OJK. Oh jika, oh iya, Otoritas jasa keuangan ya. Benar. Dan pasti dari adanya berbagai macam hal yang disebut dengan digitalisasi ini, itu nggak untuk kemungkinan bakal ngebuat Indonesia ini bisa menjadi salah satu negara yang udah fully digital ke depannya. Yes. Itu harapan kita bersama. Harapan kita Ya. bersama. Amin. Amin. Ya, berarti kita harus tetap optimis dong gitu. Meskipun ada pandemik saat ini, kita nggak surut gitu semangatnya. Kita Iya. tetap Iya. masih inovatif, berkembang melalui perkembangan teknologi yang ada gitu. Banyak sektor juga yang udah mulai maju sekarang gitu loh. Kita Setuju. iya kadang sekarang mendukung untuk transformasi digitalisasi. Iya, benar. Akhirnya lu bisa nyebut digitalisasi. Iya. Di balik layar Senang nggak banget bisa gue sebut. ya dengernya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang potensi Indonesia jadi negara maju Yes. ataupun negara yang fully digital dengan adanya digitalisasi, gue sebenarnya yakin-yakin aja sih, ya. Gue yakin-yakin aja. Dan sebenarnya gue punya fakta di balik itu. What? Gimana kalau misalnya kita masuk ke segmen yang udah lama banget kita nggak bawain? Oke, apa itu? Fakta seputar kita. Nah, jadi fakta pertama yang mau gue share adalah teman-teman sebentar contekannya mati ternyata. Iya. Nah, gue dibaca di hotsuite.com ya, kalau misalkan ternyata Indonesia dari 270 juta masyarakat yang saat ini itu sudah mulai mengakses internet ya. Ada sebesar 70% masyarakat Wow. Indonesia. Banyak juga ya, Zar. Iya, Iya, keren, meningkat keren. dari tahun 2020 sebanyak 15% ataupun meningkat sebanyak 27 juta jiwa Wow. dari tahun 2020 lalu. Dan itu artinya dari tahun ke tahun pasti akan meningkat terus. Dan dengan nutup kemungkinan nih bakal jadi 100% masyarakat Indonesia Amin. mulai mengakses internet. Dan Wow. supaya pemerataannya lebih cepat gitu ya. Dan akses internetnya Supaya- paling banyak itu dari mobile phone. Wise, berarti literasi dan inklusi keuangan akan semakin cepat juga nanti di beberapa tahun ke depan untuk berkembang di Indonesia. Ya, amin. Fakta yang kedua Oke. dari kita akan sampaikan bahwasannya
penggunaan mobile phone di Indonesia itu sekarang udah sekitar 345 juta jiwa. Bentar, itu berarti lebih dari masyarakat lebih Indonesia dari, dong? ya. Iya, jadi populasi jumlah ya, mobile phone yang populasi ya. digunakan itu jauh lebih besar, sekitar 125% dari jumlah penduduk yang ada gitu loh. Wow. Jadi sekitar Iya, berarti satu warga negara Indonesia bisa dibilang memiliki lebih dari satu handphone ya. memiliki Salah satu satunya gue phone. sih punya 4. 4. Oke. Buat Bapak apa? konter HP ya. pinjol, buat pinjol. Saya punya ini, punya layanan isi pulsa. Oh iya, iya. Atau token PLN. Iya, iya, iya. Itu jadi kalau kita ngelihat lagi penggunaan mobile phone yang semakin banyak, internet penggunaannya juga udah di atas 70% yang tadi Nizar udah sampaikan. Betul. Kita cukup mampu untuk mendorong digitalisasi dan kita siap untuk bertransformasi. Gimana? Betul, gue setuju banget. Jadi selain Nizar dan juga Itin untuk faktanya, sebenarnya ada fakta berikutnya. Oke, Kalau nggak kita lihat ya, fakta berikutnya kalau melihat dari data Badan Pusat Statistik, Wow. kalau Oke. setengah dari populasi masyarakat Indonesia Setengah. adalah milenial dan zilenial. Yes. Di mana mereka Kayak gue dan berdua Christine. Oh, ya, tentu saja ya, aku juga sih. Gak mau kalah. Dimana kedua kelompok itu ternyata kan si digital savvy ya, dimana dia selalu megang gadget gitu dan melek teknologinya itu lebih cepat kan. Nah, dengan adanya mereka-mereka ini diharapkan menjadi future leaders Ya. dan bisa membawa digitalisasi lebih cepat gitu Ya. di Indonesia Amin. harapannya. Ya, semoga kan? saja Ya, lah. basic environmentalnya kita udah punya gitu loh. Iya. Internet, Betul. mobile phone, SDM yang cukup Iya. gitu loh. Iya. Kita hanya tinggal menunggu proses meskipun bertahap, pasti kita Indonesia akan siap untuk menuju transformasi digital yang lebih maju dan negara maju. Iya, dan itu terjadi di seluruh sektor. Khususnya yang paling gue harapin sih di sektor keuangan sih ya. Pasti, karena kan ekonomi karena kita lagi terdampak ekonomi, banget ya. ekonomi. Iya. Dengan adanya transformasi digital tadi, digitalisasi di sektor keuangan, itu bisa saja nantinya membantu semacam seperti pemulihan ekonomi nasional kita nih. Iya, Itu yang benar. sedang sekarang diperjuangkan bersama ya. Ini kalau misalnya kita ngomongin digitalisasi ya, enaknya nih kalau misalnya kita diskusi atau nanya pendapat, khususnya yang paling expert gue tertentu kepoin, gitu yang ya. paling gue kepoin Iya. itu tentang ini sih layanan ekonomi sekarang nih, layanan keuangan Oke, ya. Tadi oke, kan oke. kita udah sebutin tuh banyak yang berkembang ya. Hmm. Dari bank yang non digital jadi digital, Iya, terus dari cashless, Cashless, ya paymentnya lebih mudah dan Lo ada sebagainya. kenalan nggak Tin atau Iki? Gue ada sih. Sebenarnya gue Iya. juga ada. Oh, juga ada. Simbolnya saja nanya. Gimana kalau sendiri kenalan yang nggak ada Jazar, kenalan. kenalan Jazar? Kayaknya lebih keren gitu ya. Salah satu aja ya, salah satu aja dari itu kalian. nggak punya ya. Tapi kalau misalnya gue jangan, Nggak Mbak-mbaknya punya. tuh sibuk banget terus. Aku cuma punya kalian ya. Oh. Hey. Gimana nih Jadi supaya adil gimana? nih ya kira-kira? Oke, jadi aku kasih kalian satu game Oke. supaya yang kalah yang akan menghadirkan salah satu narasumber di acara podcast kita, pastinya nanti kita coba hubungi melalui mobile phone ya. Oke, Oke, boleh. boleh deh. Karena Ini kasihan kalau misalnya dibawa ke sini harus di PCR dulu. Iya, iya. Oke. Ini mentang-mentang Itin yang nggak punya kenalan, jadi gue sama Riki yang dikasih challenge Iya. agak tidak. Curang emang dia ya. Tapi nggak apa-apa. Apa challenge-nya apa? Gue siap nih. Oke. Pak. Bentar, gue mau rapiin tempat duduk dulu. Merosot dia. Oke, gamesnya adalah aku kasih 10 detik untuk 10 detik? Oke. Iya, Itu 10 menit lama 10 banget detik gitu. untuk Iya. Nizar Oke, untuk 10 menjawab detik. pertanyaan Oke. dari gue. Siapa yang berhasil jawab paling banyak dia pemenangnya, dan yang kalah akan memanggil satu narasumber kita. Seperti biasa kita memang selalu menghadirkan satu narasumber yang expert di bidangnya tentunya. Oke, sip. Kesempatan yang pertama akan diberikan Gue nggak terlalu ngeh. 10 Oke, detik detik. tadi ya. 10 detik Iya. gitu. Dan pertanyaannya adalah siapa yang bisa memberikan contoh? Oh, contoh. Apa Oke. perbedaan zaman sebelum pandemik dan after pandemik sekarang gitu loh. Oke, gue. Oke, sebentar. Oh, belum, Aku itu belum, sampai belum. 3 dulu ya, siapa yang bisa duluan. Ya. 1, 2, 3. Ya, gue. Kasih Gue mikir dulu soalnya kenapa nggak gue langsung tek ya? Gak sopan. Kayak ada bel ya, Gak kayak ada sopan. bel. Kasih sama yang lebih tua dulu deh. Siap. Ya ada ya. Gimana Mas Riki? Kalau dulu kita ngelihat kita itu harus baca koran, sekarang tinggal buka web portal. Terus kalau dulu kita buka rekening harus ke bank, sekarang tinggal tap aja. Yeay, Oke, 2. sekarang giliran lu ya Nizar. Oke, Mulai. kalau sekarang ya kita mau kirim SMS itu ya udah tinggal kirim aja lewat handphone. Kalau dulu kita harus datang ke kantor pos. Terus kalau misalnya baru Jauh satu. Yeay. Karena waktunya habis dan pendengar pasti udah tahu yang kalah adalah Nizar. Jadi Nizar ya tugasnya. akan Yes.
menghadirkan Nizar harus pulang. narasumber kita hari ini. Tereliminasi hari ini, oh enggak bukan? Iya, yang pastinya hari ini narasumber kita akan menjelaskan terkait transformasi digital Oh, para boleh. pendengar sejati kita. Boleh, gue Oke. punya kenalan tuh. Siapa? Siapa tuh? Ada sih, ini gue mau coba telepon. Kenalan gue baru ini juga baru kenalan sih. Oke. Kenalan, lu baru kenalan. Lu berharap apa gitu? Lu berharap Gue apa? paham ya. Nah, jadi dia ini adalah juru bicara satu lembaga Jubir. independen. Iya, namanya lembaga itu OJK, Otoritas Keuangan. Jasa Keuangan. OJK. Tahu kan OJK apa? Tahu ya, Apa tadi itu? otoritas jasa keuangan. Iya, ya. apa tuh Apa itu? fungsinya? Fungsinya. Fungsi OJK. Setahu gue ada fungsi mengatur, mengawasi dan juga melindungi. Yes, benar, benar banget. Pasti lu follow Instagram. Oh iya, tentu saja. Saya lagi @OJK lagi hype. Indonesia. Iya. Lu juga Iya. lagi hype kemarin tuh ada edukasi tentang pinjol kan yang dikeluarin Ya, sama itu mereka. lagi Iya. banget ya. Iya, jadi gua akhirnya nge-follow Instagram mereka. Sama gue Keren juga. Iya. Banyak apa sih info-info tentang industri jasa keuangan di sana? Iya benar. Iya. Akhirnya gue itulah pas lagi datang suatu seminarnya diadain oleh OJK, gue akhirnya beraniin diri tuh Wow. kenalan sama jubirnya. Nah sekarang Wih. gue mau coba telepon. Oke. Ya, Cakep. Mbak. Seru-seru. Namanya Mbak Sekar Putih Jarot. Oke. Juru bicara OJK. Mbak Kita Sekar. coba ya. Oke. Ya, langsung ke juru bicaranya langsung, guys. Yuk. Ya. Oke, kayaknya udah keangkat. Halo, selamat siang Mbak Sekar. Halo, siang. Halo siang Mbak Sekar. Kabarnya gimana Mbak? Kenal nggak suara siapa? Ini Nizar ya? Iya bener. Iya bener. Ada jejakku. Iya nih gue Nizar Mbak, jadi sorry nih kalau misalnya gue ganggu waktu istirahatnya Mbak Sekar ataupun waktu kerja Mbak Sekar. Jadi kemarin kan gue pernah cerita nih ke Mbak Sekar ya, kalau misalkan gue itu punya channel podcast dan sekarang nih tumben nih gue sama teman-teman gue di sini ada Christine sama Ricky. Halo, Hai, Mbak Mbak Sekar. Iya kita Salam kenal. live podcast nih siarannya dan tadi kita abis main games gue kalah. Nah yang kalah nih dikasih hukuman gitu loh Mbak. Siapa yang kalah dia harus nelpon temennya atau kenalannya tentang digitalisasi diobrolinnya gitu. Nah kebetulan Mbak Sekar nih kan juru bicara OJK ya udah akhirnya gue telepon. Langsung ke speednya. Langsung. Gak tanggung-tanggung kita. Gimana? Iya. Jadi mau nanya dikit aja sih Mbak Sekar. Menurut Mbak Sekar nih pentingnya digitalisasi itu apa Mbak? Di semua sektor deh, baik itu sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi utamanya itu gimana Mbak? Kayaknya kalau pentingnya digitalisasi kalau kita sekarang kayaknya penting banget ya. Mm-mm. Apalagi kalau kita bicara sekarang kan kondisi dengan adanya pandemi itu digitalisasi itu dijadikan sebuah momentum lah pandemi ini untuk kita mengakselerasi yang namanya digitalisasi. Aspek kehidupan kita semuanya sepertinya dengan adanya pandemi ini jadinya bergantung dengan teknologi ataupun ya kita juga merasakan memang kebutuhan kita kepada teknologi untuk dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari kan, contohnya misalkan anak-anak sekarang udah nggak bisa, waktu itu nggak bisa ke sekolah kan teman-teman secara fisik ya, mereka dapat melakukannya melalui Zoom sekolahnya. Yeah. Gitu. Jadi itu juga menggunakan teknologi. Lalu kita juga mau transaksi ke bank, dulu misalkan kita harus ke kantor perbankannya gitu kan, cabang gitu, atau nggak kita ke ATM, tapi sekarang semuanya bisa digunakan bisa dijalankan melalui gadget, melalui handphone kita gitu, dengan adanya aplikasi mobile banking. Jadi dan itu 24/7, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan wilayah. Jadi memang teknologi ini sebenarnya sangat penting karena memang ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, baik itu aktivitas keseharian, sistem sampai dengan bisnis, bagaimana secara keseluruhan ini kita benar-benar memanfaatkan perkembangan teknologi. Dan ya tujuannya apa ya, sebenarnya tujuannya untuk agar segala sesuatu yang kita lakukan ini menjadi lebih efisien kan teman-teman. Iya. Gitu. Ini dia nih. Efisien, mudah, Efisien. cepat. Lebih optimal lah buat Efisien. kita. Iya benar-benar. Jadi itu harus digarisbawahi. Garis ya? bawahi betul. Dan ngomong-ngomong nih Mbak Sekar, aku jadi penasaran karena masih banyak masyarakat yang mungkin agak worries ya atau takut dengan keamanannya sendiri nih Mbak Sekar. Itu dari segi keamanannya akan seperti apa sih dengan prosesnya digitalisasi ini? Iya. Ya. Sama ini sih Mbak, kalau ngomong-ngomong soal keamanan pasti masyarakat itu lebih akan
secure kalau misalnya ada Betul. kebijakan gitu loh, Oh, ngomong iya, soal iya, kebijakan dari OJK sendiri untuk mendorong transformasi digital ini terwujud gitu Mbak. Kira-kira kebijakannya apakah sudah ada gitu? Ya, khususnya di layanan keuangan ya. Pastinya di sektor jasa sektor keuangan. jasa otoritas jasa keuangan gitu loh. Iya. Ya, jadi tentu yang pasti otoritas jasa keuangan ini Iya. akan terus mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan. Iya. Nah, ini tentunya fokusnya untuk kita dapat mendukung pemanfaatan teknologi digital di sektor jasa keuangan dalam rangka memberikan layanan dan produk kepada masyarakat dengan cepat, murah, dan kompetitif. Jadi daya saingnya akan lebih meningkat. Oke. Kemudian tentunya yang paling utama ini sebenarnya untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Karena dengan adanya Inklusi. teknologi memberikan kemudahan untuk masyarakat yang tadinya unbankable atau tidak dapat menggapai lembaga jasa keuangan yang konvensional gitu, kita suka sebut sebagai unbankable tadi, ini dapat diberikan kemudahan, memperluas akses kepada mereka, sehingga hal ini tentunya dalam rangka upaya juga untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional gitu. Dan memang ada beberapa kebijakan dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan yang sudah diterbitkan oleh OJK. Yang paling baru itu tentang bank digital. Jadi ada peraturan OJK mengenai bank umum yang baru, yang ini kita memang adalah salah satunya kita mengatur mengenai kehadiran bank digital gitu. Dan ini tentunya bagaimana nanti memberikan ruang ataupun guidance arahan kepada bank untuk bagaimana mereka bisa masuk ke dalam ekosistem digital yang fully digital serta mengembangkan produk dan layanan bank yang berbasis digital. Nah, juga kita sedang mengembangkan kebijakan mengenai asuransi, ini yang kita suka dengar mengenai insurtech. Nah, juga selain itu ya kita juga ada yang namanya dalam hal kita mempercepat pelaksanaan transformasi ini di sektor keuangan, kita juga membuat sebuah ekosistem ya teman-teman, ekosistem keuangan yang secara digital. Jadi memang ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Contohnya dari sisi pembiayaan, OJK juga telah membuat beberapa aturan mengenai fintech peer-to-peer lending, lalu juga dari sisi pasar modal itu ada securities crowdfunding. Ini sebenarnya untuk memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan alternatif, dan ini memang relatif syaratnya juga lebih mudah. Lalu tidak hanya dari sisi pembiayaan gitu, juga OJK juga kita juga melakukan pembinaan kepada UMKM dengan kita kolaborasi dengan startup dan perguruan tinggi untuk membangun kampus UMKM yang memang berikan pelatihan yang intensif nih kepada UMKM supaya mereka nanti segera onboarding kepada platform yang kita bangun yang namanya UMKM. Wow, berarti nggak tanggung-tanggung ya? Kita sangat memang mendukung dan kita juga sangat amat fokus dalam hal bagaimana percepatan transformasi digital ini. Tentunya kita juga sangat memahami harus juga didukung upaya peningkatan keamanan pribadi ya. Iya, betul. Penting. Data pribadi lebih tepatnya. Jadi ini juga menjadi salah satu fokus kita, dan bagaimana meningkatkan literasi keuangan digital, dan ya tentunya ini dengan tujuan untuk mengedepankan yang namanya perlindungan konsumen. Oke, baik. Itulah teman-teman, jadi ya salah satunya yang memang sudah kita lakukan mengenai tadi kita berbicara mengenai cyber security, contohnya di perbankan, OJK baru saja mengeluarkan guidance dalam bentuk cetak biru. Ini cetak biru ini adalah untuk transformasi digital perbankan. Sehingga ini akan mendorong transformasi di perbankan dengan digital, dan tentunya untuk memperhatikan beberapa hal, salah satunya memang mengenai tata kelola, lalu manajemen resiko, dan juga ini tentunya mencakup yang namanya perlindungan data. Oke, itu, siap. teman-teman. Terima Nah, kasih. Kira-kira itulah kami akan selalu proaktif dan akan Wow, keren banget OJK. Bangga banget. Keren banget Mbak OJK Mbak. Sebagai regulator di sektor keuangan itu benar-benar siap support Udah support. transformasi digital di Iya. sektor keuangan. Benar banget. Tuh. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Sekar atas penjelasannya Mbak. Jadi nggak salah ya gue nelpon Mbak Sekar ya. Nggak salah. Udah paling Itu udah expert, paling udah paling tepat sekali. Kalau gitu terima kasih Mbak Memang. Sekar. Selamat Iya, sore. ya, nanti ya.
Siap. Ya, Oke. sehat selalu, Mbak. Thank you Mbak Sekar, selamat sore. Thank you atas kesempatannya. Bye Mbak. Bye. Keren banget kan para pendengar setia podcast Gamelan, bahwasannya tadi kita udah mendengarkan informasi tambahan dari expert kita, yaitu juru bicara otoritas jasa keuangan secara langsung. Jadi gak akan diragukan lagi deh data yang udah di-share ke kita. Jadi ternyata kita jadi paham lebih tentang transformasi digital gitu loh. Tuh. Apalagi dengan tadi didorong oleh beberapa aturan dan regulasi yang ada ya. Udah ada kebijakan. Betul. Dan OJK itu bukan hanya mengeluarkan kebijakan, sudah ada langsung ke pelatihan langsung ke UMKM. Jadi dorongannya diberikan langsung. sangat-sangat proaktif gitu. Kesimpulannya tadi sih kalau yang bisa gue tangkap, kebijakan transformasi digital yang udah didorong oleh OJK ini untuk kemajuan layanan lembaga jasa keuangan, Ya. produk juga, dan SDM-nya. Ya. Salah satunya UMKM yang tadi gitu lah. Tadi Keren juga singgung banget. sama Mbak Sekar tadi ekosistem ya. Jadi Ekosistem akan membentuk ekosistem transformasi. digital secara utuh gitu ya. Tapi yang pasti jangan lupa juga kalau misalkan kita harus menjaga keamanan data kita ya. Benar. Ya, itu yang penting. Kita udah masuk ke dalam era digital nih dan juga benar-benar transformasi ini akan berjalan dengan cepat. Oleh Yes. sebab itu kita jangan sampai ya data kita ini bocor gitu kan. Iya, Karena dengan adanya fleksibilitas, kemudian efisiensi ini bisa aja nantinya mendatangkan bumerang sendiri untuk Yes, kita kalau kita nggak benar benar-benar harus Jadi apa ya? kuncinya ada di diri kita sendiri Iya, ya, Zar benar. ya, Ipin ya. Untukmu, olehmu, dan apa sih kalau apa untuk kamu, kita, oleh kita, Iya, Dari apa sih? kita. Itulah pokoknya yang kamu tahu ya. Udah Iya, nggak iya. kerasa kita udah ngobrol banyak banget tentang digitalisasi ya. Kalau gitu kita mau ucapin thank you buat kamu. Nggak Thank you. kerasa kalau misalkan ternyata episode pertama kita ini topiknya setelah ini ya, episode pertama setelah kita kembali live. Betul. Topiknya cuy, ini punya nilai banget. Ya. Biasanya kita bahasnya receh-receh gitu ya. banget. Terkait Langsung dengan memperkaya transformasi keilmuan digitalisasi. kita. Iya, Yes. betul. Kalau gitu kita bakal ketemu lagi di episode lainnya. Yes. Dan terima kasih untuk Betul. kamu yang udah Mendengarkan Selalu hari dengerin ini. kita ya. ya, benar ada. Semoga apa yang kami share hari ini dapat memberikan nilai Amin. tambah untuk Betul. ilmu kita semuanya. Dan tentunya tambah cerdas. Yes. Ya. Tapi jangan lupa ya, walaupun sekarang kita sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, sudah sedikit longgar nih aturannya, Betul. tetap harus jaga protokol kesehatan kamu. Ya, Oke? tetap semangat. Ceria selalu. Ya. Ya. Saya Christine pamit undur diri bersama teman saya. Ricky dan juga Nizar, kita Oke. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. bye. See you again. Sepertinya nih.